Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa podcast ngobrol-ngobrol seputar penyelenggara haji dan umroh YouTube PHU Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya bersama kasih penyelenggara haji umroh Kabupaten Cianjur, Pangarsa Bapak Haji Usep Muhammad Tamam. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu. Amin. Bapak sehat? Alhamdulillah. Di tengah pandemi tetap kita melayani sepenuh hati kepada jamaah yang ada di Kabupaten Cianjur. Insyaallah. Ya. Bapak yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Bapak. Motivasi, niat membuat podcast Ngusep YouTube PHU Cianjur, nawaitunya atau motivasinya apa? Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Begini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sasaran Kementerian Agama Republik Indonesia itu ada 7 hal. Salah satu di antaranya adalah sasarannya yaitu transfer digital. Nah, ini hal yang sangat penting, gitu. Transfer digital. Maka dengan pembuatan podcast YouTube PHU Kementerian Agama Kabupaten Cianjur ini adalah merupakan sebuah implementasi, begitu, pemanfaatan daripada media digital yang sekarang ini sudah banyak sekali digunakan, tentunya dengan maksud dan tujuannya adalah pertama, yaitu bahwa untuk memudahkan kecepatan informasi terhadap masyarakat, di mana masyarakat tersebut saat ini sudah banyak menggunakan media elektronik seperti HP Android, di situ ada YouTube, di situ ada Google dan lain sebagainya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah diharapkan dengan podcast melalui YouTube ini adalah dapat memberikan kejelasan informasi kepada publik, khususnya kepada masyarakat yang akan melaksanakan jamaah haji, gitu, khususnya di Kabupaten Cianjur, sehingga mendapatkan informasi kejelasan, mendapatkan informasi yang benar, gitu, itu seperti itu. Dan tentunya yang ketiga adalah memudahkan akses informasi yang dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam rangka kami juga melayani penyelenggaraan haji dan umroh, apalagi di sini saat ini di tengah PPKM yang sedang berjalan. Saya kira itu. Jadi mohon maaf Pak Kasih. Jadi motivasinya itu adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat Cianjur, mengenai penyelenggaraan haji dan umroh agar mudah diterima oleh masyarakat, terutama di tengah pandemi, di tengah PPKM darurat, agar masyarakat mudah mendapat informasi melalui channel YouTube PHU Cianjur ini. Itu yang kami harapkan. Ya, jadi mudah-mudahan channel ini Pak berharap menjadi ladang amal kebaikan bagi kita bersama. Insyaallah. Tapi niatnya harus lillah agar kita tidak lelah. Betul. Pak Kasih, mohon maaf ada pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana sistem pelayanan baik itu tentang pendaftaran haji reguler dan bagi mereka yang akan membatalkan, gimana itu regulasinya di tengah PPKM ini pada saat PPKM darurat? Jadi bagi mereka yang akan mendaftar, ya, ataupun bagi mereka yang akan melakukan pembatalan, baik itu karena sesuatu hal atau memang yang lainnya, itu bagaimana Pak tentang regulasi-regulasi, baik itu ada aturan, instruksi atau surat edaran, bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak Haji, ini hal yang penting harus kita informasikan.
Jadi begini, bahwa segala sesuatu itu pelaksanaan suatu pekerjaan itu harus berdasarkan sebuah aturan. Ada aturan. Itu, atau regulasi. Siap. Baik itu dari pusat maupun dari daerah. Nah, sekarang persoalannya itu bagaimana pada posisi pendaftaran, pembatalan, pada posisi PPKM darurat. Baik. Kita alhamdulillah sudah keluar sebuah regulasi atau aturan dari pusat, yaitu berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat COVID-19. Di mana isi daripada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 pada diktum yang ketiga, bahwa pada sektor esensial, ya, pada sektor pemerintahan, ya, yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, gitu, diberlakukan 25%. 25% itu WFH itu. Yang WFH-nya? Ya, WFH itu di rumah. Di rumahnya? Di rumah itu bekerja sesuai juga melayani kan gitu. Siap. Tapi di pelaksananya di rumah. Siap. Jadi bukan libur gitu, bukan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ini sejalan juga. Nah, ini Instruksi Menteri Dalam Negeri ini dengan surat edaran Menteri Agama, yaitu tentang sistem kerja aparatur sipil negara Kementerian Agama pada kondisi PPKM. Gitu. Pada posisi PPKM menjelaskan bahwa isinya yaitu untuk pegawai berlaku dengan ketentuan bahwa pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah, gitu, atau yang disebut dengan work from home, gitu, terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021, gitu. Nah, di situ juga menegaskan dalam hal terdapat pelaksanaan tugas kedinasan, gitu, ya, yang sifatnya mendesak, yang sifatnya darurat, yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, maka pimpinan unit kerja seperti saya ini dapat memberikan penugasan, gitu, secara selektif kepada pegawai untuk bekerja di kantor, gitu. Tentunya hal ini mengikuti aturan protokol kesehatan, gitu. Nah, ini sangat jelas, apalagi juga alhamdulillah kita sudah ada regulasi aturan yang dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini dari PHU, di mana bahwa tertanggal 2 Juli 2021 yang isinya bahwa pelayanan haji dan kantor urusan agama pada masa pembatasan masyarakat darurat COVID-19 atau PPKM di wilayah Jawa Barat. Ya, di mana isinya bahwa itu pelaksanaan pekerjaan itu penyesuaian sistem kerja pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, terutama adalah pelayanan haji dan pelayanan kantor urusan agama, gitu. Oleh karena itu juga di sini kami selaku pimpinan satuan kerja dalam rangka hal tersebut supaya memudahkan komunikasi, gitu, kami buatkan untuk media yaitu pelayanan yang berupa media informasi daring atau online. Makanya alhamdulillah juga dari Kementerian Agama sudah menginformasikan
untuk adanya informasi hotline gitu. Begitupun dari penyelenggara haji dan umroh. Ya, saya bersyukur dari staf kami juga melaksanakan layanan yang berupa hotline. Ini dalam rangka tidak terjadi kebuntuan layanan terhadap masyarakat yang sebagaimana diamanahkan oleh aturannya, tetapi jelas ketika pelayanan tersebut yaitu dengan aturan yaitu 25% gitu. Dan juga berupa haji saya sampaikan pada tanggal 7 Juli 2021 itu juga lebih surat itu datang dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, itu menekankan kembali bahwa isinya bahwa pendaftaran haji gitu, pendaftaran haji reguler pada kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota untuk sementara dihentikan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Jadi mohon maaf gitu. Ada penekanan, jadi untuk pendaftaran haji reguler di masa PPKM darurat COVID-19 ini dari mulai tanggal berapa Pak? Tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Oh, diberhentikan sementara. Diberhentikan sementara. Itu pendaftaran saja. Itu pendaftaran. Nah, kalau seandainya ada jamaah yang akan melakukan pembatalan di masa PPKM, bagaimana tuh Pak? Ya, untuk itu makanya pembatalan. Nah, ini dibuka. Oh, pembatalan dibuka. Karena begitu. Memang ada petugas yang melayani. Jadi yang ditutup sementara itu pendaftaran. Yang pendaftaran. Adapun pembatalan dan pengambilan pelunasan BP karena ini menyangkut hak jamaah dilayani. Tetapi ketika dilayani tersebut tentunya juga kami merujuk kepada aturan yaitu 25% kan gitu, dan memakai protokol kesehatan yang ketat gitu. Itu seperti itu. Iya. Jadi sekali lagi kepada para jamaah yang akan melakukan pembatalan, baik itu sesuatu hal, hendaklah memperhatikan protokol kesehatan. Memakai masker. Ya kan? Secara benar, konsisten, dan jaga jarak. Jangan lupa mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Karena mohon maaf Pak Kasih, hibdun nafsi, memelihara diri itu hukumnya wajib. Jadi iman kita harus kuat. Dalam rangka menyempurnakan ikhtiar, pakailah masker yang baik dan yang benar. Selanjutnya nih Pak Kasih, kalau seandainya ada jamaah yang sudah setor ke BPS dan sudah divalidasi, tapi mohon maaf di tengah PPKM darurat seperti ini, bagaimana itu Pak? Nah, ini satu pertanyaan yang bagus. Ini saya tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan bimbang, jangan panik, jangan resah ketika sudah melakukan pendaftaran dan divalidasi oleh bank. Pada saat kondisi PPKM darurat seperti ini. Memang secara aturan itu keberlakuan expire-nya itu 5 hari. 5 hari kerja. Tapi insya Allah saya selaku pelayan dari PHU Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, insya Allah setelah tanggal 20 kami akan usulkan untuk membuka kembali. Siap. Gitu, akan memulai, jadi tidak akan berlaku expire. Gitu kan? Nah, jadi kami akan koordinasi dengan PHU Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat supaya pasuknya dibuka kembali dan sehingga layanan yang bagi pendaftar itu tidak menjadikan satu permasalahan yang berarti. Baik, terima kasih Bapak. Semoga jawaban ini menjadikan ketenangan bagi jamaah yang sudah mendaftar di bank penerima setoran dan sudah divalidasi. Jadi kesimpulannya tidak usah panik dan isu akan ditindaklanjuti di hari
setelah PPKM PPKM darurat ini selesai. Bapak dan Ibu, itulah bincang-bincang dengan Pak Kasih PHU Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kasih menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum selesai, marilah kita akhiri dengan doa. Semoga musibah ini cepat berlalu. Dan saudara-saudara dimanapun berada, semoga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya dan Pak Kasih beserta tim semuanya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.